Menjadi seorang model atau influencer di media sosial mungkin merupakan mimpi bagi kebanyakan orang. Kehidupan yang ideal, ketenaran, atau bahkan pengakuan yang membuat tidak sedikit orang mengidamkan kehidupan tersebut. Tapi perlu diingat, semua gambaran tentang influencer yang terlihat di dalam media sosial tidak selamanya sesuai dengan realita yang terjadi di kehidupan nyata. Seperti cerita ini, di mana seorang wanita yang tampak sempurna dari luar memiliki sisi gelap yang mengerikan. Inilah kisah dari seorang gadis yang awalnya baik, secara mengejutkan berubah menjadi pengeksekusi berdarah dingin. Anna Leikovic lahir pada tahun 1999 di Komrat, Republik Moldova. Anna terlahir dari orang tua yang sangat kaya. Dari kecil dia hidup tanpa kekurangan karena orang tuanya selalu memberikan apa yang ia butuhkan. Ibunya bernama Praskovia, sangat mencintai putrinya dan melakukan segalanya untuk membahagiakannya. Ayahnya juga, Vasily Aladov, adalah seorang pengacara dan pengusaha sukses yang bahkan pernah mencalonkan diri sebagai gubernur. Ayah dan ibu Anna pada akhirnya berpisah, tetapi walaupun begitu, ayahnya masih membiayai gaya hidup Anna dan ibunya yang terbilang mewah. Ketika Anna beranjak dewasa, Praskovia memutuskan pergi ke Jerman untuk kerja di sana. Walaupun ibunya berada di luar negeri, hal ini membuat Anna bisa hidup dengan mandiri dan dapat mengatasinya dengan baik. Anna memiliki cita-cita yang tinggi dan sedang menjalani pelatihan medis di sebuah universitas di Rusia sebagai mahasiswi kedokteran dengan harapan untuk menjadi seorang dokter ketika pendidikannya telah selesai. Namun walaupun masih berkuliah, dia sudah meraih beberapa kesuksesan di umurnya yang masih muda sebagai model dan influencer Instagram dengan jumlah followers lebih dari 10.000. Di platform tersebut, dia sering memposting foto-foto yang memamerkan kecantikannya. Anna memiliki paras yang cantik dan tahu cara memanfaatkan penampilannya untuk meraih keuntungan. Karena kesuksesan dan kerja kerasnya, dia sudah memiliki apartemennya sendiri pada usia 21 tahun dan menjalani kehidupan impiannya. Sebagai mahasiswa, dia adalah seorang siswi pekerja keras dan berprestasi, serta memiliki janji untuk sukses seperti kedua orang tuanya, agar bisa membalas semua yang telah diberikan kepada dirinya. Tetapi semua itu berubah pada bulan Desember tahun 2020, ketika hal yang tak pernah terpikirkan terjadi. Di usianya yang masih muda dan rentan, dengan kesuksesan yang telah ia raih sebagai model dan influencer, Anna mulai terpengaruh gaya hidup glamor. Tanpa pengawasan yang ketat dari orang tua, tidak butuh waktu lama dia mulai jatuh ke dalam dampak buruk pergaulan bebas. Anna tidak dapat menahan godaan dunia malam dan lingkungan pergaulan yang buruk sehingga membuatnya menjadi seorang pecandu alkohol, dan yang terparahnya, dia mulai mengonsumsi narkoba. Selama hampir setahun, dia terjerumus ke dalam pengaruh buruk narkoba serta alkohol, dan sering menggunakannya ketika ibunya berada di luar negeri untuk pekerjaannya. Praskovia tidak segera menyadari masalah kecanduan putrinya, namun sayangnya ketika dia mengetahui bahwa putrinya menggunakan barang haram, sudah terlambat untuk mengatasi hal itu karena Anna sudah sangat jauh terjatuh ke dalam pengaruh buruk dari penyalahgunaan narkoba. Pada bulan November 2020, Anna mengalami overdosis saat ia sedang berpesta yang membuatnya berakhir dirawat di rumah sakit. Inilah yang menjadi awal mula ibunya mengetahui masalah kecanduan putrinya. Praskovia sangat khawatir tentang kesehatan dan masa depan putrinya, sehingga memutuskan pulang ke Moldova untuk membantu Anna mengatasi masalah kecanduannya. Malam hari pada tanggal 11 Desember 2020, ketika Praskovia kembali dari perjalanan bisnisnya, dia mengunjungi apartemen Anna dan menyadari bahwa putrinya masih kecanduan dan sedang dalam pengaruh alkohol. Praskovia memperhatikan bahwa perilaku Anna tampaknya telah banyak berubah.
dia bertingkah aneh dan tidak seperti dirinya sendiri. Melihat kondisi anaknya yang semakin memprihatinkan, sebagai seorang ibu, dia ingin menyelamatkan putrinya dengan menyuruh Anna agar segera diperiksa oleh spesialis kecanduan. Tetapi, Anna menolak dan tidak mau pergi ke rehabilitas. Dia menjadi sangat marah pada ibunya karena menyarankan hal tersebut. Hal ini memicu pertengkaran besar antara Praskovia dan Anna. Setelah beberapa saat, Anna menjadi orang yang benar-benar berbeda dari gadis 21 tahun yang dulu dikenal penuh kasih sayang terhadap ibunya, kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Di apartemen itu, Anna mengambil pisau tajam dari dapur dan kemudian tiba-tiba menyerang ibunya berulang kali tanpa ampun. Karena serangan yang terjadi begitu cepat, Praskovia tidak punya waktu untuk menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Dia terjatuh ke lantai dengan luka parah yang mengeluarkan banyak cairan merah. Tidak berhenti sampai di situ, ketika Praskovia terbaring di lantai, dengan ilmu bedah yang telah ia pelajari sebagai mahasiswa kedokteran, Anna kemudian menggunakan pisau tersebut untuk membelah dada ibunya, lalu mengeluarkan jantungnya serta organ lainnya seperti paru-paru dan usus. Tapi yang paling mengerikannya, Anna melakukan semua itu ketika ibunya masih hidup atau dalam kondisi sekarat, yang membuat wanita berusia 40 tahun itu merasakan rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan. Praskovia pada akhirnya meregang nyawa akibat luka berat yang ia terima dari serangan keji anaknya. Meskipun begitu, Anna belum tersadar atau bahkan tidak dapat mengetahui dengan benar apa yang telah ia perbuat karena masih dalam pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Setelah melakukan itu semua, Anna bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dingin tanpa ekspresi dan tanpa rasa penyesalan, dia meninggalkan tubuh ibunya di lantai apartemen dan pergi untuk mandi membasuh seluruh tubuhnya yang dipenuhi cairan merah, lalu bergegas pergi meninggalkan apartemen dengan tubuh ibunya yang masih tergeletak mengenaskan di dalam sana. Anna pergi mengunjungi rumah pacarnya dan menghabiskan malam dengan minum bersama. Dengan wajah datar, Anna memberitahu pacarnya tentang kejahatan yang baru saja ia lakukan. Pacarnya mengira dia hanya sedang bercanda karena dalam pengaruh alkohol, tetapi Anna sangat serius dan mengatakan kepada pacarnya bahwa ia telah menghabisi ibunya karena dia ingin mengirimnya ke pusat rehabilitas. Pacarnya terkejut dan masih ragu tentang kebenaran yang telah ia dengar, namun lebih memilih untuk menyimpan pertanyaan dalam dirinya sendiri, sambil melanjutkan malam itu seolah-olah mengabaikan perkataan Anna. Sampai ketika Anna tertidur, pacarnya mengambil kunci apartemen Anna dari dalam tasnya lalu pergi untuk memastikan kebenaran yang telah wanita itu ceritakan. Ketika sampai dan membuka pintu, dia menemukan pemandangan mengerikan yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Sangat sulit untuk ia percaya bahwa Anna telah menghabisi ibunya sendiri. Merasa sangat ketakutan, pria itu segera memanggil polisi untuk memberitahu mereka tentang pemandangan mengerikan yang baru saja dia saksikan. Hanya 2 jam setelah pengeksekusian, polisi tiba di TKP dan mereka sangat terkejut dengan kejahatan tersebut. Mereka belum pernah melihat kejahatan yang semengerikan ini. Lantai yang dipenuhi genangan merah, serta jantung, paru-paru dan usus yang mereka temukan di tong sampah, membuat mereka tidak percaya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh manusia. Dengan pengakuan pacar Anna kepada kepolisian, mereka semua yakin tentang siapa yang bertanggung jawab atas pengeksekusian mengerikan ini, dan memiliki cukup bukti untuk menahan wanita muda tersebut. Dalam penyelidikan, semua mengarah pada Anna Leikovic yang menjadi tersangka tunggal dalam kejahatan tersebut. Saat petugas menuju ke rumah pacarnya, Anna sudah tidak berada di sana. Namun pelariannya tidak berlangsung lama, karena 3 hari kemudian dia ditemukan di rumah temannya dan langsung dimasukkan ke dalam tahanan selama 30 hari untuk menunggu persidangan. Berita tentang kejahatan tersebut dengan cepat menyebar di seluruh wilayah di negara itu dan membuat banyak orang merasa heran karena pelaku kejahatan tersebut merupakan seseorang yang tidak memiliki riwayat kekerasan dan merupakan seorang gadis cerdas yang berbakat. Bahkan tetangganya mengatakan bahwa Anna adalah gadis dengan sikap yang ramah dan murah senyum. Dan lebih mengejutkannya lagi, ketika persidangan dimulai, Anna menunjukkan perilaku yang aneh seolah-olah dia tidak peduli di mana dia berada.
Bukannya takut karena berpotensi mendapat hukuman seumur hidup, dia bahkan tidak menghadap ke arah hakim dan hanya berbaring di bangku sambil membersihkan kukunya. Pada satu titik dia juga melontarkan senyuman dan berpose 2 jari ke arah kamera. Perilakunya menunjukkan sikap yang benar-benar tidak mengenal belas kasih dan tanpa rasa penyesalan sedikit pun. Saat Anna didekati oleh wartawan di dalam ruang sidang untuk menanyakan mengapa dia bisa melakukan perbuatan sekeji itu, dia hanya mengucapkan selamat tinggal sambil tertawa dengan mengerikan. Вы не понимаете, что вы сделали? Вы почему убили свою маму? Вы убили свою маму? Вы сожалеете о том, что вы сделали? Namun ini tidak berakhir begitu saja. Fakta bahwa Anna tidak berakhir di balik jeruji besi selama sisa hidupnya, seperti yang dilakukan kriminal lainnya setelah melakukan sesuatu mengerikan yang serupa. Sebaliknya, dalam pemeriksaan dia mengalami gangguan jiwa yang berarti bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pengeksekusian ibunya. Alih-alih di penjara, Anna dikirim ke rumah sakit jiwa dengan keamanan tinggi, di mana dia masih berada di sana hingga saat ini. Kasus Anna Leikovic mengejutkan dunia dengan berbagai alasan, di mana dalam hal ini menunjukkan kehidupan yang tampak sempurna tergambar di dalam media sosial, memiliki kenyataan kelam yang tak terduga. Kasus ini juga menunjukkan bagaimana seorang gadis yang berpotensi memiliki masa depan yang cerah, dalam waktu yang sangat cepat berubah menjadi monster di kehidupan nyata, akibat penyalahgunaan narkoba. Apakah menurut kalian Anna sudah berada di tempat yang seharusnya, atau apakah dia pantas menjalani hari-harinya di balik penjara seperti penjahat lainnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyimak kisah ini. Semoga kalian sehat selalu dan terlindungi dari segala bentuk penyimpangan. Jadikan kisah ini sebagai pelajaran untuk jauhi narkoba sebisa mungkin. Cepat atau lambat, penggunaan barang haram hanya akan menimbulkan dampak negatif dan kehancuran pada diri kita maupun orang terdekat kita. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.